Silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmika, atau yang lebih dikenal Sultan Agung merupakan raja ketiga Kerajaan Mataram yang memiliki kesaktian tinggi, hingga mampu mengendalikan makhluk gaib menjadi abdi dalam setia. Kesaktian, kepintaran dan wibawa Sultan Agung sangat ditakuti penjajah Belanda. Ia memerintah pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Raja yang memiliki nama lengkap Sultan Agung Hanyokrokusumo ini, mampu menjadikan Mataram kerajaan terbesar dan berpengaruh di Jawa dan Nusantara pada kurun waktu itu. Tercatat dalam sejarah, Sultan Agung dengan gagah berani menyerang penjajah Belanda, VOC, yang menguasai Batavia, Jakarta, sebanyak 2 kali, yakni pada 1628 dan 1629 Masehi. Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, Jogja pada tanggal 14 November tahun 1593 silam juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sebelum menjadi raja, Sultan Agung memiliki nama Raden Mas Jatmika, dan terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sosok yang menggetarkan tanah Jawa itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Diah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Dengan pengaruh dan kesaktiannya, Sultan Agung berusaha mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan daerah yang ditaklukkannya, sesuai babat tanah Jawi. Saat menjadi raja, Sultan Agung mempunyai seorang abdi bernama Juru Taman. Abdi dalam ini konon dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian mandraguna yang istimewa dan sulit dikalahkan. Tempat tinggal abdi dalam istimewa Sultan Agung ini berada di tengah hutan belantara, tepatnya di kawasan Tunjungbang, wilayah Kesultanan Mataram. Juru Taman itu dulu adalah abdi dalam Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul untuk dimakan. Telur lungsung jagat itu berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun, Panembahan Senopati tidak langsung memakan telur pemberian Ratu Kidul. Karena itu, kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang. Sultan Agung memanggil Juru Taman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya ini untuk tugas rahasia itu. Setelah sembah hormat, dengan cekatan Juru Taman mengangkat singgasana lalu membumbungkannya ke angkasa, sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi gaibnya ini karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan di jauh sebelah barat Mataram ini, tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika itu, di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. Turunkan aku ke bawah, Ki Juru Taman, perintah Sultan Agung tiba-tiba. Aku ingin melihat wayang Banten apakah sama dengan wayang Mataram. Begitu titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Juru Taman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya. Sementara Juru Taman dengan wujud gaibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mendapati seorang priayi yang hadir tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang, orang-orang yang ada di pendapa itu terkejut dibuatnya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priayi ini. Apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta-merta yang hadir menundukkan muka kena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan bersahabat kepada Sultan Agung. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Juru Taman pergi menemui teman-temannya, bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Juru Taman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten.
Segera Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil juru taman. Yang dipanggil tentu saja tidak datang. Karena memang sudah tidak ada di tempat itu, Sultan Agung merasa khawatir. Meski sudah memutari pendopo itu, juru taman tetap ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, juru taman segera kembali ke pendopo. Juru taman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri dengan cepat. Segera saja, juru taman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasana itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima. Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran, bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya, dan pulang dengan sekejap pula. Sejak itu Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat Sultan Agung meminta juru taman untuk menjaga Gunung Merapi, agar kaula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung api tersebut. Cerita ini bersumber dari babat Tanah Jawi yang belum tentu benar keakuratan ceritanya. Bahkan sebagian sejarawan berpendapat babat tidak bisa dijadikan rujukan sebagai literatur sejarah. Perlu adanya kajian dan bukti-bukti otentik lebih lanjut tentang Mataram menaklukkan Banten, jadi jangan dijadikan sebuah polemik besar. Karena babat adalah sarana penghibur pada masa lalu. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu alam bisawab.